Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan malam hari ini Peta Islam kembali hadir bersama Ustadz Adib Susila Siraj. Kita mau membahas tema-tema menarik ya seputar Islam dan Al-Quran ya, untuk menambah wawasan kita dan mungkin untuk bahan belajar kita. Sebelum menonton video ini jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa like-nya. Kemudian bagi yang ingin berkomentar silahkan berkomentar atau bertanya, nanti insya Allah akan kita jawab perlahan-lahan ya nanti di dalam podcast selanjutnya. Pada malam hari ini saya dengan Ustadz Adib Susila Siraj ingin membahas mengkaji tema tentang takdir ya. Apa itu takdir seperti itu. Nanti biar kita semakin berkembang wawasannya seperti itu. Tetapi sebelum dimulai nih Pak Adib, ada beberapa pertanyaan ini dari teman-teman ya, dari netizen yang berada di dalam komentar YouTube kemarin itu. Ya kemarin itu video tentang Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Nah, ini saya catat beberapa poin-poinnya Pak Adib. Mungkin barangkali bisa ditanggapi dulu ya Pak Adib ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan ini sebenarnya. Siapa yang pertama menulis Al-Quran? Nah, ini pertanyaan pertama Pak Adib. Gimana Pak Adib untuk menjawab pertanyaan ini? Siapa yang pertama menulis Al-Quran? Siapa yang pertama menulis Al-Quran? Ya, mungkin yang dimaksud mushafnya itu. Ya, ini sangat ditentukan kalau kita memahami Rasulullah Ummi itu seperti apa begitu. Kalau yang memahami Rasulullah Ummi itu sebagai Rasul Nabi yang buta huruf, nah ini memang menimbulkan persoalan. Tetapi kalau pemahaman yang kita yakini yang dimaksudkan dengan Nabiyil Ummi itu bukan nabinya yang ummi buta huruf, tetapi nabi yang dilahirkan untuk berdakwah di kalangan masyarakat yang buta huruf. Jadi yang buta huruf, yang ummi itu adalah masyarakatnya. Atau umatnya. Tuh. Karena bagaimana mungkin kalau masyarakatnya buta huruf, termasuk nabinya itu sendiri buta huruf, bagaimana membebaskan buta huruf bagi masyarakatnya? Itu persoalan. Sehingga kalau kita memahami bahwa Nabi itu berdakwah memang di kalangan masyarakat atau umat yang buta huruf, maka nabinya sendiri tidak buta huruf. Nabinya harus atau wajib tidak buta huruf. Karena kalau buta huruf tidak mungkin dia mengajarkan kepada buta huruf. Ya bagaimana gitu. Berarti artinya untuk menjawab pertanyaan ini, siapa yang pertama menulis Al-Quran berarti ya Nabi Muhammad, Pak. Ya pasti. Karena yang ketemu Jibril itu selain Nabi Muhammad tidak ada. Ya. Yang membaca dan menulis Al-Quran pertama kali itu pasti Nabi Muhammad sendiri. Karena selain Nabi Muhammad nggak ada yang ketemu dengan Jibril. Bagaimana mau menulis? Bagaimana mau menulis Quran kalau dia nggak pernah ketemu Jibril? Nah, tetapi dengan memahami seolah-olah Nabi itu buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, seolah-olah yang menulis itu menanti para sahabat. Nabinya mendiktekan begitu. Tapi ini pertanyaan saya selanjutnya, Pak Dip.
apakah yang ditulis oleh Iya, Nabi iya. Muhammad itu yang dari Al-Fatihah seperti yang mushaf sekarang ini atau yang dari nuzul Pak Dep? Kalau pertanyaan seperti itu gimana Dep? Kita jangan terjebak kepada masalah teknis ya. Oke. Tetapi prinsipnya itu kita yakin Nabi Muhammad itu ummi itu yang buta huruf Nabi Muhammad sendiri atau umatnya. Ini dulu yang prinsip. Oke. Iya. Kalau memahami ini sudah yakin bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis, nanti memang secara teknisnya jadi repot memahaminya. Oh iya. Poinnya itu ya. Ya. Susah nangkap Pak Dep. Poinnya itu. Iya. Ya. Oke Pak Dep, ini pertanyaan kedua Pak Dep. Ya. Terus Ya, di mana posisi Al-Qur'an yang asli ya ini? Jawabnya gimana Pak Dep? Posisi Al-Qur'an yang asli mungkin yang pertama kali, tulisan pertama kali mungkin ya, atau gimana? Kalau yang asli dijelaskan melalui ayat, kita nggak usah ngarang sendiri ya. Itu jelas namanya di Lauhil Mahfuz. Satu ruang penyimpanan yang terjaga. Terjaga di sini adalah kalau kita memakai bahasa teknologi modern pasti amat sangat canggih ya. Itulah Al-Quran yang murni, yang la yamassuhu ilal mutahharun. Ada ayatnya Pak Dip? Tidak ada. Ya ada, la yamassuhu ilal mutahharun. Silakan nanti dicari pakai mujam. Oke. Lauhil Mahfuz itu terkenal di dalam kalangan ulama Islam, terkenal. Itu Al-Quran yang murni di situ. Kemudian Al-Quran yang murni ini kemudian dibawa oleh Ruhul Kudus yang disebut dengan Jibril itu. Kemudian ketika disampaikan kepada Rasulullah itu sendiri bukan manusia biasa, tetapi sudah terpilih, disebut dengan Mustafa ya, yang terpilih, manusia pilihan. Sehingga tingkat kemurnian Al-Quran ini terjaga dalam konteks manusia yang yang terpilih ini. Nah, persoalannya nanti Al-Quran ini kan kemudian mempunyai mata rantai ya, dari pertama kali dari Lauh Mahfuz dibawa Jibril kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah ini disampaikan kepada istrinya, kepada sahabatnya, kemudian kepada kerabat-kerabatnya yang lain. Nah, ini sudah mengalami fase fase kemanusiaan. Fase kemanusiaan. Karena fase kemanusiaan, maka nanti tulisan, kemudian hafalan-hafalan yang diterima oleh para sahabat itu kualitasnya tentu saja tidak lagi murni, tidak seperti yang diterima oleh Rasul. Dan itu biasa, nanti ada yang disebut dengan human error, salah cetak, salah ucap, salah keselio lidah, salah tulis gitu, seperti itu. Itu biasa di dalam proses keilmuan baca tulis ya. Sehingga kalau yang dimaksudkan yang murni itu yang mana, nanti lihat sejarahnya itu. Kalau yang betul-betul murni itu ya yang di Lauhil Mahfuz. Tidak ada siapapun yang bisa menyentuhnya kecuali yang sudah diizinkan. Bahkan ada cerita-cerita misalnya seperti kalangan jin tertentu yang
setan yang ingin mencuri-curi itu dan Pernah. dilempar dengan api, ya kan ada cerita-cerita seperti itu. Walaupun itu metafor ya, maksudnya memang terjaga betul itu apa. Kalau yang murni itu terjaga betul. Kalau manusia sekarang kan ada yang untuk mengamankan itu kan ada coding and decoding, kemudian ada apa namanya kripto ya, ada apa namanya sandi, pin, ada password dan sebagainya, pasti lebih canggih dari itu semua. Oke Pak Adip, pertanyaan ketiga Pak Adip. Ya. Apakah untuk memahami Al-Quran dari bentuk bahasanya harus dibenarkan dulu? Ya, ini ada pengaruhnya memang. Jadi bentuk bahasa itu secara sederhana dibagi kepada bahasa lisan, bahasa dialog, atau bahasa ucap, dan bahasa tulis ya. Bahasa tulis. Biasanya memang kalau kita lihat di dalam bentuk mushaf Al-Quran, itu bentuknya kan tulisan. Tetapi sebetulnya secara prinsip dia itu adalah rekaman atau dokumentasi tulisan dari sebuah dialog, sebuah ucapan atau kalam atau apa firman ya. Sehingga bisa dikatakan atau disimpulkan bahwa Al-Quran itu bahasa ucapan yang ditulis, itu diabadikan dengan ditulis. Tapi secara hakiki itu merupakan dialogis, merupakan ucapan. Misalnya istilah kaulan itu kan ucapan, lisanan, ucapan. Memang nanti kemudian disebut dengan Alkitab atau apa tulisan, tapi tulisan itu sebetulnya bentuk dokumentasi dari dialog-dialog itu, dari ucapan-ucapan. Itu. Berarti untuk mempelajari, memahami Al-Quran memang harus membetulkan bentuk bahasa yang mungkin keliru, itu diluruskan dulu. Ya, ditelusuri dengan cermat agar kita tidak terjebak pada tata bahasa tulis ya. Karena tata bahasa lisan, tata bahasa ucapan itu memang seringkali apa yang terkenal dengan prinsip al-ma'lum mahdhuf. Apa yang sudah diketahui tidak diucapkan lagi, tidak disebutkan lagi. Kalau misalnya contohnya kita sudah tahu bahwa yang berbicara ini Pak Adip, yang diajak bicara Mas Ain. Itu nggak perlu diulang-ulang. Wahai Mas Ain, saya Pak Adip ingin bertanya kepada Mas Ain. Kan nggak perlu. Langsung saja tanya. Mas Ain, bagaimana kabar? Langsung dialog gitu. Jadi agak-agak nggak sempurna gitu ya kalau ditulis gitu ya Pak Adip. Seperti nggak sempurna gitu kalimatnya gitu ya. Seperti nggak sempurna kalau diteliti pakai standar bahasa tulis, seperti nggak sempurna, padahal justru kesempurnaannya bahasa lisan atau bahasa dialog di situ justru karena banyak yang yang sudah diketahui nggak usah disebutkan. Karena nanti bukunya atau kitabnya menjadi terlalu panjang, bertele-tele. Seperti kalau dialog ditulis kayak skenario pertunjukan drama gitu. Itu kalau ditulis secara panjang lebar gitu kan nanti menjadi menjadi tidak efektif, tidak efisien bahasanya. Oke Pak Adip, mungkin itu sedikit jawaban ya buat satu lagi Mas. Oke. Kalau bahasa lisan atau bahasa ucapan, bahasa dialog itu nada iramanya yang disebut dengan intonasi itu bisa mempengaruhi makna.
Kalau misalnya ditulis hanya minggir gitu. Tapi kalau diucapkan minggir, itu beda gitu. Dengan minggir. Jadi ada tanda tanya, ada tanda seru. Itu sebagai kode-kode yang menunjukkan bahwa intonasi itu nanti berbeda. Oh, berarti ada tandanya ya, ketika itu nada keras dan lemah itu ada tandanya Pak Adib ya? Iya, nanti ada intonasi namanya. Intonasi di dalam pengucapan bahasa itu, kalau bahasa dialog atau bahasa ucapan. Enggak, kalau di dalam yang tulisan akan mempengaruhi makna. Kalau di dalam tulisan cara mengetahuinya gimana? Ini nadanya keras, ini nadanya itu. Kan nggak ada intonasi kalau. Ya itu kalau tulisan kan nggak ada. Kalau di tulisan, makanya di tulisan kita harus memahami maknanya. Oh iya. Memahami maknanya baru kita bisa konteksnya apa bertanya ataukah marah atau datar gitu. Itu dilihat ceritanya, dilihat konteksnya. Oh, berarti ngetahuinya dari konteks ya Pak Adib ya? Iya, iya. Oke Pak Adib. Memang saya pernah punya imajinasi suatu saat nanti barangkali diperlukan Al-Quran tulisan ini bisa dikasih ditambahi tanda-tanda itu. Ada tanda titik 2, ada tanda petik, ada tanda seru, ada tanda tanya gitu. Oh, iya. Mungkin itu akan membantu juga gitu. Oh iya. Tapi kan belum lazim. Nanti malah dianggap aliran sesat nanti. Iya, iya. Oke Pak Adib, mungkin itu dulu menjawab pertanyaan pertanyaan netizen ya. Mudah-mudahan itu teman-teman yang berkomentar nanti silakan untuk bertanya lagi bagi yang lain, bagi yang ingin mempunyai tema atau sekedar bertanya dari tema-tema yang sudah kita sajikan seperti itu, nanti insya Allah akan kita bahas sedikit-sedikit seperti itu.